Salam entrepreneur. Pagi ini kita akan coba membahas tentang kreativitas. Dan apa hubungannya kreativitas ini dengan bisnis? Kewirausahaan itu sering dikategorikan sebagai bisnis tak biasa. Dan itu juga menjadi ciri khas pembeda utamanya. Dan yang dimaksud dengan tak biasa ini berkaitan erat dengan kreativitas. Kreativitas itu sangat mudah dibicarakan tapi sangat sulit untuk dilakukan. Mari kita kupas. Bisnis pada hari ini itu orang sudah berubah caranya. Orang sudah memasukkan kreativitas di dalam bisnis. Padahal dia tetap bisnis. Bisnis itu ada dua, bisnis biasa dan tak biasa. Nah, kategorinya bisnis yang dilakukan oleh wirausahawan atau entrepreneur adalah bisnis tak biasa. Tak biasa itu bagaimana? Karena dia melakukan hal yang tidak umum dilakukan oleh pebisnis biasa. Jadi itulah yang menyebabkan dia disebut bisnis tak biasa atau not usual business. Sekarang saya ingin jelaskan sedikit. Orang sering bilang, apa yang membedakan teknik berpikir biasa dengan kreatif? Jadi kreatif ini asalnya adalah dari bahasa Inggris yang sebenarnya ada padanan katanya dalam bahasa Indonesia. Kreativitas ini biasanya dipakai oleh entrepreneur untuk menembus pasar. Dia gunakan cara berpikir kreatif ini untuk menghasilkan produk baru menjadi pesaing di pasar. Dia juga gunakan untuk menghasilkan misalnya manajemen yang baru atau teknik pemasaran yang baru. Atau dia menggunakan rantai pasok yang baru. Nah, dengan produk-produk baru tadi dia masuk ke pasar dan mengalahkan orang lain. Dan cara berpikir kreatif ini adalah salah satu jalan apabila kita menghadapi kebuntuan dengan mencari jalan yang baru. Nah, dengan berpikir kreatif terbuka kemungkinan untuk mencari hal-hal baru, melakukan persaingan dengan orang lain. Jadi biasanya persaingan itu karena tingginya modal, karena banyaknya pegawai, daya akses ya yang banyak. Namun sekarang sudah diketahui bahwa hal-hal seperti itu dapat dikalahkan dengan kreativitas. Itu sebabnya perusahaan kecil iPhone itu bisa mengalahkan perusahaan besar Nokia pada zaman itu. Atau perusahaan penghasil komputer IBM mengalahkan perusahaan mesin ketik yang besar. Nah, kemungkinan perusahaan-perusahaan baru itu juga dengan cara kreatif menghasilkan mobil baru dan mengalahkan mesin mobil-mobil yang lain pada hari ini. Kita kenal hari ini ada diesel, ada mesin bensin. Bisa jadi besok adalah mobil-mobil yang perusahaan kecil yang menghasilkan mobil-mobil hidrogen yang menyaingi. Jadi fungsi kreativitas sangat besar dalam persaingan bisnis. Karena dia menghasilkan varian-varian produk, cara-cara baru, hal-hal baru menjadi senjata dalam bersaing di pasar. Kreatif itu dalam bahasa Indonesianya disebut dengan cerdik. Jadi cerdik ini sudah diakui di dalam budaya Indonesia karena di dalam pidato-pidato itu sudah sering kita melihat yang terhormat, cerdik pandai, para cerdik pandai. Jadi dia memisahkan antara cerdik dan pandai. Biasanya orang pandai itu biasanya dikategorikan pada orang-orang yang terdidik, yang dapat menerangkan apa saja, ya kan? Menjelaskan apa saja. Kalau kita tanya dia bisa jawab. Orang yang terdidik yang mempunyai kemampuan secara akademis itu disebut dengan kaum pandai. Tapi dalam kategori lain terpaksa masyarakat kita memisahkan mereka, ada lagi yang disebut dengan cerdik. Cerdik ini asal katanya cadia, bahasa Melayu, yaitu bambu yang diletakkan di kiri kanan perahu.
yang fungsinya pada saat gelombang besar perahu itu bisa tidak terbalik karena ada cadik tadi. Nah, sebenarnya pemikiran yang sama, kata-kata cerdik tadi atau cadik tadi itu juga dipakai di pada kondisi kehidupan menjadi kacau balau seperti lautan sedang berombak besar dan orang ini yang menyelamatkan kelompok masyarakat ini. Maka dia dipisahkan sendiri, dia cara berpikirnya tidak sama seperti orang pandai, dia disebut dengan kaum cerdik. Nah, cerdik ini adalah definisinya lebih seperti belut kecelup oli. Jadi nggak bisa kita pegang. Dia tahu cara untuk melepaskan diri dan mempunyai kemampuan untuk itu. Dan dia dikelompokkan sendiri tidak berdasarkan apakah dia terdidik atau tidak terdidik. Bisa jadi orang cerdik itu orang terdidik, bisa juga tidak terdidik. Nah, dalam bahasa Inggris orang ini dikenal dengan kreatif, orang-orang kreatif. Jadi masalah kreativitas itu bukan masalah hal yang baru bagi bangsa Indonesia, tapi itu adalah sudah terpola di dalam masyarakat kita, dalam budaya kita, dan diabadikan dalam pidato-pidato mengawal pidato-pidato para pemimpin, ya, masyarakat adat segala macam. Nah, bahkan orang-orang cerdik ini yang selalu berpikir cerdik dalam segala kehidupannya disebut dengan cerdas. Nah, itu tujuan dari pendidikan Indonesia, yaitu mencerdaskan bangsa. Jadi mencerdaskan bangsa itu mengkreatifkan bangsa. Kategorinya itu menurut saya. Tapi kalau orang lain mengatakan hal beda, ya sudah, tidak masalah. Tapi cerdik ini adalah bagian dari budaya Indonesia dan bukan hal baru sama sekali. Cuma saja orang tidak begitu mengerti dengan cerdik tadi. Dan tidak mengetahui benar apa itu kreatif. Kita cenderung mengatakan kreatif itu out of the box, keluar kotak. Kotak mana? Keluar kemana? Kalau sudah keluar kembalinya bagaimana? Itu bukan hal yang mudah. Jadi kalau seorang pemimpin perusahaan bilang, saya ingin Anda berpikir out of the box, silakan berikan saya masukan baru segala macam. Itu perlu didefinisikan, karena tidak semua dari pegawai kita ngerti apa itu out of the box, berpikir di luar kotak. Dia aja bingung kotaknya mana. Nah, inilah yang harus kita mulai bahas. Penciri dari bisnis yang tidak entrepreneurship itu adalah tidak adanya kreativitas. Jadi misalnya ada seseorang ya jual melon, melonnya bulat, sebelahnya juga ada jual melon, melonnya juga bulat, sama warnanya, dan kemudian belinya juga sama, harganya sama. Oh, sebelahnya ada lagi. Lama-lama tuh mereka jualan tuh perang apa? Perang harga. Siapa yang paling murah? Tapi kalau yang disebut out of the box tadi, yang satu lagi ini ada jual melon, memang warnanya kuning, tapi bentuknya segi empat misalnya. Nah, itu bisa harganya bisa lebih tinggi, ya kan? Nah, ini satu gambaran. Kalau bisnisnya sama saja, semua jual melon harganya sama, ya itu bukan disebut dengan kewirausahaan atau entrepreneur, karena itulah cirinya. Nah, di dalam dunia kewirausahaan, kreativitas itu adalah sebuah skill. Kalau dia sebuah skill, kemampuan, maka dia harus dilatih. Jadi, yang jadi pertanyaan, apakah nanti semua orang bisa kreatif? Pada dasarnya, kalau dilihat dari definisi kreatif, kreatif itu adalah satu teknik berpikir yang menggunakan otak kiri dan kanan secara bersamaan, ya, dan berulang-ulang menghasilkan produk baru. Menurut saya semua manusia itu punya otak kiri dan kanan. Jadi pada dasarnya manusia itu dilahirkan dengan kelengkapan alat untuk kreatif. Hanya saja tinggal dia tahu tidak cara menggunakan otak yang sebelah kiri dan kanannya. Sayang sekali kita sering tidak tahu, karena manusia juga tidak tahu dia punya otak apa enggak, karena belum pernah lihat mulai dari saat lahir. Kadang-kadang kita nggak tahu apa ada otak apa enggak ya. Tapi sering kita bicara, kamu seperti tidak punya otak, padahal kita sendiri belum pernah lihat ada apa enggak. Itu cuma gurauan saya saja. Jadi tadi kita kalau dilihat dari definisinya, maka semua orang bisa kreatif. Memang dilihat dari sejarahnya, anak-anak itu dilahirkan kreatif, kecuali yang mengalami gangguan, ya, gangguan otak secara fisik, itu akan kesulitan kreatif. Tapi tidak ada kaitannya dengan IQ, ya.
Orang yang IQ rendah pun bisa kreatif. Dan orang IQ tinggi juga bisa tidak kreatif. Jadi tidak ada hubungannya. Karena itu cara berpikir, skill berpikir. Kalau IQ itu menggambarkan lobus di otaknya, ya, secara fisik sejak lahir dan tidak bisa ditularkan. Kalau kreativitas kita bisa tularkan kembali kalau ada orang yang tidak kreatif. Orang kreatif bisa jadi tidak kreatif. Orang tidak kreatif bisa jadi kreatif. Maka dalam konsepnya cerdik itu di dalam itu bisa diajarkan, bisa dilatih. Maka kelompok-kelompok orang ini sebenarnya yang membuat negara kita maju sampai hari ini, yaitu cerdik pandai. Nah, dikotomi ini sudah membuktikan secara budaya bahwa kita memang mengakui ada kelompok orang yang cerdik. Tapi sayang berikut ini kita sangat kurang menghargai orang-orang yang cerdik. Saya katakan tadi, cerdik tadi itu adalah seperti belut kecelup oli. Belut itu sendiri kalau dipegang payah, kecelup oli lebih sulit lagi. Begitulah gambaran bahwa dia bisa keluar dari segala bentuk masalah dengan pemikiran barunya yang tidak dapat diselesaikan oleh orang pandai. Nah, inilah maka dibutuhkan orang-orang seperti ini. Tapi di dunia bisnis hari ini, mereka mengutamakan cara teknik berpikir ini dalam berbisnis. Sehingga mereka bisa mengungguli perusahaan-perusahaan yang besar dengan modal besar, kapital besar, dengan jumlah pegawai yang banyak. Jadi perusahaan-perusahaan kecil sekarang bisa menumbangkan perusahaan besar dengan cara mengandalkan teknik berpikir cerdik ini atau teknik berpikir kreatif. Dan itulah yang disebut wirausahawan. Jadi kalau kita kembali ke semula, orang berbisnis itu bisa dengan cara tak biasa. Dan ini aneh. Biasanya para ekonom mengatakan itu bukan bisnis biasa. Ya, itu dia. Dan teorinya juga tidak pakai teori bisnis biasa. Itu sebabnya kewirausahaan tidak identik sama dengan ilmu ekonomi biasa. Nah, inilah yang sulit dipahami oleh kita. Kembali ke berpikir kreatif. Berpikir kreatif itu bisa dilakukan oleh siapa saja. Bahkan anak kecil biasanya jauh lebih kreatif, ya, karena dia belum terkontaminan atau belum mengalami masalah atau belum mengalami pengalaman-pengalaman hidup dibandingkan orang-orang dewasa. Kita bisa lihat anak-anak tiba-tiba saja mengambil sepatunya dan meletakkan sepatu di atas meja, lantas berbunyi ngong 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 ngong, jadi mobil, sepatunya jadi mobil. Bahkan bangku yang saya duduk ini bisa jadi mobil, tinggal berbalik kemudian mengangkanginya dan jadi tempat sandarannya, jadi setirnya. Apa saja bisa mungkin bagi seorang anak-anak. Nah, yang jadi masalah di mana kreativitas itu dilakukan? Box kotaknya di mana? Kotaknya itu adalah di kepala. Itu yang disebut boxnya. Prosesnya itu terjadi di sini. Oh maaf, bukan maksudnya box itu. Proses terjadinya kreativitas itu adalah di kepala, di dalam kepala. Sedangkan box yang dimaksud adalah kebiasaan kita. Oh, biasanya duduk di kursi. Nah, itulah kebiasaan kita. Itu boxnya. Out of the box-nya sudah dia duduk di meja. Itu out of the box. Atau duduk tanpa kursi tiba-tiba bisa duduk, ya itu aneh juga. Tapi itu out of the box, itu di luar kebiasaan, ya kan? Nah, proses itu terjadi di otak. Jadi kreativitas itu adalah proses, satu skill, cara berpikir yang menghasilkan satu produk kreatif. Produk kreatif itu berupa sebuah ide. Ide itu adalah sebuah yang non material sifatnya, bersifat imajiner. Jadi produk kreatif itu pertama adalah bersifat imajiner. Itu sebabnya dia bisa baru dan belum pernah ada sebelumnya. Karena kalau dia bersifat kebendaan, ya belum ada, pernah dilihat, ya. Nah, tapi di dalam pikiran kita itu bisa terjadi. Kita bisa membentuk apa saja dalam pikiran kita. Gambaran tentang masa depan yang belum pernah terjadi, segala macam kita perkirakan, kita pikirkan. Nah, sifatnya futuristik. Baru, orisinil. Ya. Beda. Ya kan? Useful. Efektif dan efisien. Nah, ngomongnya aja
mudah itu. Coba Anda kerjakan. Coba gerakkan otak kiri. Atau pakai otak kirinya. Sekarang stop otak kirinya, gerakkan otak kanannya. Pasti Pak Dedek itu udah milih gila, gimana caranya tuh ya. Ya, tapi itu bukan gila, itu bisa. Karena itu proses berpikir. Maka tidak seperti biasa, seperti otot, kiri ya kiri, kanan nampak. Ya enggak, karena proses di otak itu tidak nampak. Dan otak kiri dan kanan itu biasanya digunakan untuk hal-hal yang berbeda. Otak kiri umumnya biasanya lebih rinci, serius, ya, tidak begitu berwarna, ya. Tapi otak kanan beda. Dia untuk mengembangkan warna, humor, main-main, senang-senang. Ya. Nah, itu hal yang berbeda. Cuma kita tidak tahu bahwa kita melakukannya di otak kiri atau kanan. Nah, itu sudah merupakan bagian kebiasaan kita. Nah, sekarang kita pakai dia antara kemampuan membuat imajinasi ke depan yang bersifat futuristik dengan realita yang terjadi hari ini. Dan itu harus menggunakan otak kiri dan kanan secara bersama-sama sehingga menghasilkan hal baru yang belum pernah ada sebelumnya. Nah, dengan cara seperti itulah orang disebut kreatif, yaitu orang-orang yang menggunakan teknik berpikir seperti itu. Atau orang, kalau di bidang akademis disebut dengan teknik berpikir divergen, yang mengembangkan berbagai macam alternatif yang tidak punya hanya satu jawaban. Inilah yang dipakai oleh seorang entrepreneur, dan itu juga menjadi penciri pembeda antara bisnis entrepreneur dengan bisnis biasa, atau yang disebut kewirausahaan dengan bisnis biasa. Nah, itu dulu pembukaan kita tentang apa itu pentingnya kreatif. Karena kreatif menghasilkan produk baru, yang produk baru ini bisa saja menjadi alternatif, pengganti, bisa jadi produk baru itu menjadi efisien. Saya maksud produk di sini itu ada dua, barang maupun jasa. Jadi produk itu cuma dua yang dibisniskan, barang atau jasa. Jasa tadi bisa berupa manajemen, bisa berupa teknik penjualan, bisa pelayanan, ya. Jadi tidak orang ada bilang, oh kalau berupa barang baru disebut kreatif. No way. Kreatif itu bisa berupa jasa. Anda lihat McDonald atau Kentucky Fried Chicken, itu kan cara melayaninya beda, cara penyajiannya beda. Nah, itu kan manajemennya yang beda, metode pemasarannya yang beda, yang kreatif. Jadi pada metode pemasaran bisa kreatif, teknik pemasarannya bisa kreatif, ya. Bahkan misalnya rangkaian pemasarannya itu bisa lebih kreatif dibuat. Nah, jadi jangan membataskan kreativitas itu hanya pada produk. Dia juga di bidang jasa dan juga di bidang barang, ya, barang dan jasa. Nah, selamat menikmati cara berpikir kreatif. Nanti kita lanjutkan dengan kuliah praktek bagaimana membuat kreativitas itu. Ya, saya sangat sederhana sekali, banyak sekali produk kreatif yang saya buat. Ini contoh. Di waktu harga jamur musim penghujan ini sangat membludak dan murah, sulit dijual, saya buat produk baru yaitu kecap jamur, ya. Dan kemudian Trumpirus yang mudah busuk itu kita ubah menjadi produk yang bisa dibuat jadi bahan teh Trumpirus. Bawang putih yang sulit dijual itu saya buat bawang putih kering yang bisa tahan sampai puluhan tahun. Dan kalau cabai itu harganya murah pada masa pandemi ini, saya buat jadi seperti ini, cabai kering yang tahan 2 tahun. Dan kalau dicelupkan ke air biasa, dia kembali normal dan bisa kita ulek buat cabai yang macam-macam. Ada banyak produk yang sebenarnya kita bisa buat yang disebut dengan produk kreatif. Ini salah satu produk kreatif yang saya kembangkan, gula aren yang berasal dari jangkat, dari kumpe, ya. Dan kemudian diubah jadi tepung yang warnanya putih. Sebelumnya dia disebut brown sugar karena warnanya
coklat. Nah sekarang sih bisa jadi agak putih dan dibuat jadi saset dijual di pasaran. Nah ini adalah produk-produk berpikir kreatif yang saya terapkan dalam kehidupan saya, sehingga saya bisa melakukan bisnis. Ya, ini juga, ini adalah dari rempah, ya, rempah-rempah yang kemudian diubah menjadi minuman sehari-hari yang bisa melancarkan peredaran darah. Oh, ini lagi yang produk yang mantap ya, tunggu ya, saya ambilkan. Ini TID. TID, kita punya rempah yang luar biasa, tapi selalu disajikan dengan biasa-biasa saja sehingga orang sebut jamu. Sekarang tidak, kita minum teh kita bisa menggunakan TID atau kita gunakan teh hijau daun kelor. Ada banyak variasi yang bisa kita buat karena Indonesia itu sangat kaya. Kalau kita memanfaatkan kreativitas, tak terbatas sebenarnya bisnis yang bisa dilakukan oleh orang Indonesia. Salam entrepreneur.